Marilah kita bersyukur atas nikmat anugerah yang telah Allah berikan kepada kita, terutama adalah nikmat iman dan Islam, juga nikmat sehat wal afiyah, sehingga insyaallah pada subuh pagi ini, hari ini kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala salah satu nikmat, yaitu nikmat iman dan Islam, juga nikmat sehat wal afiyah. Dengan derasnya turun hujan, mudah-mudahan hujan ini menjadi keberkahan bagi kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhuna fillah, saudara-saudaraku dalam Islam, insyaallah kita lanjutkan pagi hari ini kajian kita, yaitu tentang usul fikih. Beberapa pertemuan sudah kita bahas tentang dasar hukum dalam ajaran syariat Islam. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau yang sering kita sebut dengan Al-Hadis. 4 kali pertemuan hadis ini belum selesai kita bahas. Jadi berarti udah hampir 4 bulan gitu. Insya Allah pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang hadis dari segi sanad, yaitu perawinya, rawi hadisnya, siapa yang meriwayatkan hadis tersebut sehingga sampai kepada kita. Pada khususnya adalah sampai kepada al-muhadditsun, seperti Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi, Imam Abi Dawud, Imam An-Nasai, Imam Ibnu Majah, Malik, Ahmad, dan seterusnya dan seterusnya. Maka dari segi sanad, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu akan terbagi menjadi 3 bagian, 3 kelompok besar di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dari kategori 3 ini ada penggunaannya, ya. Ada secara mutlak bisa dipergunakan sebagai dasar hukum, ada yang boleh-boleh saja, bahkan ada yang boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja di bawah gitu maksudnya. Walaupun hadis tersebut adalah dhaif, tapi boleh dijadikan sebagai landasan hukum. Seperti hadis dhaif, tapi boleh jadikan dasar hukum. Seperti apa? Seperti fadhailul a'mal, keutamaan-keutamaan dalam beribadah, boleh mempergunakan hadis yang lemah. Ya, boleh mempergunakan hadis yang lemah. Tapi kalau dalam khusus yang memang betul-betul itu mahdhah, itu tidak bisa kita mempergunakan hadis yang lemah. Harus mempergunakan hadis yang sahih. Baik, Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah, akhuna fillah, syarat hadis sahih sekarang. Ketika kita berbicara tentang hadis-hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti kita pijakannya satu hadis mutawatir. Kemarin kita sudah mendengar, kita bahas tentang hadis mutawatir. Mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan dari tabaqah al-ula, generasi pertama, yaitu para sahabat, itu jamaah minas sahabah. Itu mutawatir. Dan para ahli hadis mengatakan bahwa yang namanya jamaah di dalam meriwayatkan hadis itu tidak boleh kurang dari 40 orang sahabat mendengar dari Rasulullah atau melihat dari Rasulullah. Maka ia akan dikatakan hadis mutawatir. Ya, jama'atun minas sahabah sami'u aw ma qala wa ma fa'ala ar-rasul. Ya. Jadi
Kalau hadis mutawatir itu adalah semua sahabat paling minimal 40 orang dengar atau lihat apa yang dikatakan dan dikerjakan oleh Rasul. Kemudian setelah itu berpindah kepada tabaqah as-saniyah, kepada generasi kedua yaitu tabi'in. Tabi'in juga jamaah. Sebentar, ada gangguan. Ada kendaraan yang mau keluar. Tolong nomor F40 dan B1084 harap menggeser dulu. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan. Ya. Kemudian dari tabi'in, generasi ketiga yaitu tabaqat yang ketiga juga jamaah. Nah, kalau udah jamaah seperti ini tidak akan diragukan lagi kesohihannya. Ya. Maka zaman sekarang itu banyak orang yang senantiasa kalau berbicara tidak seperti dulu, saudara-saudaraku fillah. Kalau dulu ada kiai, ada ustadz, ada ulama mengatakan bahwa hukum ini adalah A. Mereka itu tidak akan menanyakan mana dalilnya. Nggak ada Pak dulu mah. Sami'na wa ata'na dulu itu. Ya. Ketika ulama, ketika kiai, ketika ustadz mengatakan bahwa hukum A itu adalah B misalnya. Itu tidak bertanya lagi. Kenapa? Karena sudah dianggap kiai-kiai, ulama-ulama tersebut sudah thiqah, ya bisa dipercayalah gitu ya, keilmuan dan lain sebagainya. Zaman sekarang enggak. Zaman sekarang itu kalau seseorang mengatakan A, hukumnya B, dia harus mana? Bertanya dulu, mana dalilnya? Ya. Kalau misalkan seseorang mengatakan dalil yang diambilnya adalah dhaif, hadis yang lemah, bukan dari Al-Quran. Kita sudah tidak berbicara lagi Al-Quran. Ya. Maka dia akan begitu. Gak usah dikerjakan itu. Makanya banyak ikhtilafnya akhirnya. Tapi ketika kita mempergunakan dalil yang mutawatir, yang sahih, konkret, maka kita atau yang bertanya itu akan sami'na wa ata'na. Bukti dulu zaman sekarang itu. Ya. Kalau kita berbicara dengan hadis sahih, dhaif, hasan itu berarti pijakannya satu hadis mutawatir yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Itu pijakannya. Barang siapa yang berkata, ya, kemudian perkataannya itu adalah dusta dengan sengaja, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Falyatabawwa maq'adahu minan nar." Maka silahkan rasakan tempatnya adalah di api neraka. Makalah para ahli hadis itu sangat berhati-hati sekali ketika mencari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Satu kata kalau diriwayatkan itu kan ada dua, Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah. Ada yang memang perkataan Rasulullah kemudian dicuplik langsung oleh para sahabat, seperti sallu kama raaitumuni usalli, itu dicuplik langsung dari Rasulullah. Para sahabat mendengar itu perkataannya. Itu yang pertama. Misalnya buniyal islamu ala khamsin. Didirikan agama itu atas 5 dasar. Dinamakan rukun Islam. Itu langsung dari perkataannya. Kemudian diambil oleh para sahabat. Diambil tabi'in sampai kepada perawi hadis itu. Berarti itu ar-riwayah bil hifdzi. Ada lagi riwayat dari Rasulullah itu bukan dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi para sahabat itu melihat pekerjaan Rasulullah. Seperti contohnya, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuharriku asba'ahu.
Saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggerakkan telunjuknya ketika salat. Nah, itu berarti bukan perkataan Rasul. Redaksi hadis itu berasal dari orang yang melihat pekerjaan Rasul. Itu boleh berbeda. Ya. Tapi yang jelasnya adalah itu benar-benar dilakukan dan dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Manakala ketika hadis tersebut dikatakan oleh Rasulullah, padahal Rasulullah tidak berbicara itu, maka hadisnya jatuh. Itu dinamakan nanti adalah syadz, diragukan kebenaran dari perkataan Rasulullah itu. Contoh, ini hadis sahih ini. Diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim dan seterusnya, diriwayatkan oleh beliau, oleh mereka, oleh muhaddis yang memang betul-betul thiqat, dipercaya. Tapi karena ada tadlis di situ, ada syadz di situ, akhirnya hadis tersebut bisa jatuh. Tapi itu tertera di dalam Bukhari Muslim. Tapi tidak tertera tambahannya, maksudnya begitu. Mana contohnya? Antum sering dengar kalau orang pakai dalil tentang mencari ilmu. Apa itu? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Tambahannya apa? Wa muslimatin. Itu tambahan, Pak. Ya, anak-anak kalau misalkan sedang muhadharahan, latihan pidato, ya, latihan pidato, ceramah begitu, sering sekali, bahkan mungkin ulama sendiri, kiai sendiri yang tidak kembali kepada kitab aslinya yaitu Bukhari Muslim, itu senantiasa mengatakan muslimatin. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Padahal Rasulullah mengatakannya seperti itu. Tidak ada muslimatinnya. Maka ketika itu derajat hadis, kalau memang itu diterapkan, dituliskan oleh Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya, maka derajat hadis itu adalah tidak sahih. Kenapa? Karena menukil langsung dari pembicaraan Rasul, tapi ditambahin. Seperti itu. Ya. Yang kedua contohnya, selain misalnya talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, tambahannya muslimatin, ada lagi man adraka rak'atan minal jum'ati faqad adraka shalah. Ini hadis sahih. Ada. Tapi yang sebenarnya adalah memang tidak terdapat, tapi ada orang yang menulis di dalam hadis riwayat lain dengan kata-kata minal jum'ati. Padahal Rasulullah tidak mengatakan man adraka rak'atan minal jum'ati. Tapi Rasulullah mengatakannya man adraka rak'atan faqad adraka shalah. Kan, minggu kemarin atau bulan kemarin sudah dibahas mengenai tentang takbiratul ihram, kemudian tertinggal ruku, ya. Ketika ruku kita baru datang masbuk Allahu Akbar, tapi kita ikut ruku sampai i'tidal sami Allahu liman hamidah, itu dianggap satu rakaat. Ya, walaupun imam sudah ruku, kemudian kita masbuk, ikut ruku, kemudian ikut i'tidal, walaupun belum membaca bismillah acan, walaupun apalagi Fatihah alhamdulillahirabbil alamin saja satu ayat, itu sudah termasuk di dalamnya satu rakaat. Apa dalilnya? Man adraka rak'atan faqad adrakas shalah. Barang siapa yang sudah mengikuti satu rakaat, rakaatnya itu adalah ruku, maka dia sudah ikut salat berjamaah, tidak tertinggal. Tidak tertinggal. Tapi di dalam hadis dikatakan yang lain selain yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, ada tambahannya, yaitu kata-kata minal jumu'ati. Berarti kalau ada kata-kata minal jumu'ati hanya khusus di salat Jumat. Itu di dalam kaidah usul fikihnya begitu. Kalau suatu pembicaraan kemudian diikat, ya, oleh kata-kata,
maka ia akan menjadi sebuah khusus. Man adraka rak'atan minal jumu'ati faqad adrakas salah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man adraka rak'atan faqad adrakas salah. Ya, ini dikuatkan dengan hadis yang lain, yaitu ketika Rasulullah tidak biasanya sholat berjamaah, rukunya lama sekali. Dalam rukunya lama banget. Ternyata ketika selesai itu ditanyakan, ya Rasulullah kenapa sih rukunya lama amat? Kan kalau berjamaah mah biasanya sebentar lah, paling tidak kisarannya 3 kali bacaan. Kok sekarang mah lama banget? Saya ditahan. Tidak sami Allahu liman hamidah itu sedang ditahan. Kenapa ditahan? Karena Ali radhiyallahu anhu itu belum sampai mengambil saf untuk takbiratul ihram. Kenapa? Karena Ali sedang menuntun Ummi Maktum yang buta itu untuk pergi dan sampai ke masjid, sehingga terlambat sholatnya. Setelah sampai ke saf, kemudian takbiratul ihram, Allahu Akbar ruku, sami Allahu liman hamidah, Rasulullah seperti itu. Nah ini man adraka, barulah timbulnya itu hadis tadi. Itu adalah sababul wurudil hadisnya. Sebab-sebab keluarnya hadis man adraka rak'atan itu adalah itu. Jadi Bapak dan Ibu nggak usah ditunggu dulu kalau masih Allahu Akbar ruku. Ya udah ya takbir langsung ruku. Kenapa? Karena qiraatul imam wa huwa qiraatul ma'mum. Imam bertanggung jawab atas bacaan si makmum yang baru datang tadi. Ya, itulah nikmatnya berjamaah. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saudara-saudaraku fil Islam, hadis sahih itu harus nyambung. Itu syarat yang pertama. Harus nyambung. Satu saja jatuh dalam satu generasi, tadi di generasi itu berarti tidak sahih hadisnya. Contohnya adalah kemarin saya dapat share itu guru-gurunya Imam Malik, guru-gurunya Imam Syafi'i, guru-gurunya Imam Abi Hanifah, dan seterusnya. Satu aja jatuh di dalam tabaqat itu, maka hadis itu bisa dikatakan hadis dhaif, hadis mursal. Kenapa? Karena tidak nyambung. Salah satu perawi yang meriwayatkan hadisnya dilangkahin, dilewatin. Nah, itulah namanya hadis dhaif, mursal namanya. Itu yang pertama, harus nyambung dari mulai orang yang meriwayatkan sampai yang terakhir meriwayatkan hadis itu. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang meriwayatkan hadis tersebut harus adil dalam agamanya. Ayyakuna adilan. Adil dalam agamanya. Apa itu yang namanya adil dalam agama? Yang namanya adil dalam agama itu adalah, hadirin jamaah rahimakumullah, yang pertama merawat dan mengurus ketakwaannya. Merawat dan mengurus keimanannya. Jadi ketakwaan dan keimanannya itu tidak sifatnya adalah stagnan apalagi menurun. Jadi berupaya terus agar keimanan dan ketakwaannya itu bertambah terus. Karena manusia itu sifatnya imannya yazidu wa yanqus. Sifat iman manusia seperti kita itu imannya yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman kita bertambah ketika kita taat bulan puasa. Bertambah keimanan kita berarti taat kita kepada Allah. Selesai bulan puasa habis, kenapa? Turun lagi keimanannya. Kenapa? Ada maksiatnya di situ, melakukan kezaliman.
Makanya kita mah adalah jelas adalah manusia yang memiliki keimanan, yaitu secara turun dan naik. Ada yang tidak turun, ada yang tidak naik. Makhluk Allah punya iman. Apa itu? Iman siapa yang tidak naik, tidak turun? Iman malaikat. Malaikat mah nggak turun, nggak naik. Diciptakan Allah begitu ya begitu aja. Ya. Kalau dia punya nafsu, subhanallah. Ya. Yang kedua adalah yang naik terus, nggak pernah turun keimanannya. Ada nggak makhluk Allah? Ada, para rasul dan anbiya. Tidak pernah terceritakan di dalam kisah, di dalam sejarah rasul-rasul yang diutus Allah itu keimanannya turun. Ya kan? Nabi Yusuf segitu udah bagaimana diperdaya oleh Zulaikha, ya, sedemikian rupa, ya, perempuan memperkosa laki-laki, ya, karena sangat takjub terhadap seorang laki-laki ini. Gimana takjubnya? Bisa dibuktikan takjubnya di dalam surat Yusuf. Ketika Zulaikha mendengar apa? Cemoohan, celotehan masyarakat, khususnya para perempuan-perempuan, ya, ada perempuan yang terhormat, tergila-gila oleh seorang laki-laki, ya, kan nggak enak. Perempuan terhormat, tergila-gila oleh seorang laki-laki, bahkan akan menyerahkan kehormatannya kepada laki-laki itu. Apaan tuh? Nah, tambahannya begitu. Tambahan terjemahan dari Al-Quran itu. Perempuan apaan itu? Falamma sami'at, ketika mendengar celotehan, ejekan, kumpul semua dah, dikumpulin semua tuh perempuan. Diceritakan di situ dikasih apa? Buah. Disikan apa? Kasih pisau yang tajam. Lu jangan asal ngomong aja ya. Katanya kan begitu kalau zaman ini. Jangan ngomong aja loh. Gua buktiin sekarang. Dikeluarkan itu yang namanya Nabi Yusuf alaihissalam. Apa? Ketika melihat akbarnahu, takbir semuanya, Allahu Akbar katanya begitu. Ngelihat seorang laki-laki keluar, dikeluarkan oleh Zulaikha karena mendengar dia ngerasa hatinya nggak enak dicelotehin oleh masyarakatnya, oleh rakyatnya. Imra'atul aziz turawidu fataha faqad sagafaha hubba, katanya kan begitu, ya. Ya. Kalau kata kita mah apa ya namanya, udah jatuh cinta lah begitu. Akbarna sampai bilang mahada basyara, nggak menge dia. Manusia apa ini? Jadi berarti musuh itu bukan manusia. Setelah Allahu Akbar, manusia apa ini? Wa qatta'na aydiyahunna. Yang dikupas bukan buah. Yang dikupas adalah tangan mereka sendiri. Coba bisa dibayangkan. Kan enak balikinnya, kata Zulaikha, tuh lu aja sampai begitu. Apalagi gua. Nah, begitu, ya. Sampai tangannya berdarah-darah, Pak. Ya diiris oleh pisau, bukan buah yang diiris. Qatta'na aydiyahunna, yang dipotong adalah tangan mereka. Kayak seperti itu. Ya. Nah, itu yang namanya keimanan. Jadi Rasul itu, Anbiya itu keimanannya tidak pernah turun. Walaupun nanti mukjizat-mukjizat yang diberikannya itu lain. Ketika dia juga nafsunya keluar, akhirnya kemarin diterangkan juga, ditampakkan wajah bapaknya dan lain sebagainya, itu adalah wasilah. Yang jelas keimanan seorang Rasul dan Anbiya itu tidak pernah turun. Nabi Ayub nggak turun keimanannya. Padahal subhanallah, kalau kita lihat, kita dengar, kita baca ceritanya, kita nggak lihat, kita dengar dan kita baca ceritanya, bagaimana Allah memberikan sebuah ujian kepada beliau dengan cara yaitu memberikan penyakit kusta. Nggak turun keimanannya. Ya.
Ada lagi yang nggak pernah naik. Iman seseorang tuh nggak pernah naik, turun terus. Ada nggak? Kayak setan. Mana ada setan imannya naik. Nah, jadi kalau ada seperti kita manusia biasa turun terus berarti saudaranya setan. Kalau nggak ada inya kakaknya. Ya. Kalau setan nggak pernah naik imannya. Kalau kita identik dengan hadis Rasulullah, yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambah keimanan kita ketika kita taat kepada Allah, dan berkurang iman kita ketika kita banyak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sifat adil itu adalah istiqamah. Istiqamah. Istiqamah dalam ibadah. Istiqamah dalam perilaku, dalam akhlak, dalam adab. Bahkan berusaha untuk senantiasa bertambah. Berakhlak baik, tidak fasik. Fasik itu adalah kadang-kadang taat, kadang-kadang maksiat, STMJ. Sholat terus, maksiat pun jalan. Sholat. Jadi dia takwanya ketika ada di masjid, di luar masjid tidak takwa, itu STMJ. Ya. Kalau di masjid itu tasbih aja muter terus gitu ya. Tapi kalau di luar masjid biasa aja, kalau jalan sama perempuan, boncengan dan lain sebagainya, dan ojek ongkos ngajegang, naik Grab. Ya. Grab ini sengajain di rem depan lagi, nah loh. Betul nggak ini yang dari Pakuan ya? Itu bahwa ya, calon istri lah gitu ya. Mudah-mudahan jadi calon istri. Ya, tidak fasik. Ya. Terjaga dari sifat muru'ah. Nah ini dia yang kemarin saya ceritakan, kenapa sih Imam Bukhari dengan Imam Muslim dengan imam-imam yang lain ketika Ustaz Syafi'i menanyakan, saya jawab seperti itu. Bisa enggak satu hadis itu menurut ini sahih, menurut ini tidak sahih? Ya, menurut ini sahih, menurut yang satu ini hanya sampai derajat hasan saja. Bisa jadi enggak? Bisa. Contohnya adalah Imam Bukhari. Imam Bukhari ketika meriwayatkan hadis banyak banget. Bapak dan Ibu kalau mau baca Mu'jamur Rijal itu adalah kamus nama-nama yang meriwayatkan hadis, tebalnya segini, 15 jilid. Jutaan manusia ada di situ. Itu dihafal semuanya oleh Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari itu pernah disidang tesisnya, hafalannya oleh 1000 ahli hadis di zamannya. 1000 ngajajar. Ya ini nggak cukup atuh. Satu orang bertanya dikasih satu pertanyaan. Pertanyaannya, yang pertama dari segi sanad rawi, yang kedua dari segi isi kandungan hadis itu. Yang dari sanad nanyanya adalah dibolak-balik Pak, Bu, dibolak-balik. Yang seharusnya generasi ini adanya di ketiga, dia balik yang keempat. Dan Imam Bukhari mampu mengembalikan semua hadis dari segi sanadnya. Ya kita di sini 1-2 kali nyebutin ini siapa namanya, besok siapa ya? Kamu namanya siapa sih? Aku lupa lagi deh. Imam Bukhari enggak begitu. 15 jilid tebel-tebel, di atas 500 halaman satu bukunya. Itu isinya adalah nama manusia yang telah meriwayatkan hadis, Pak. Kalau kita ingin tahu kenapa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ini dikatakan hadis misalnya dhaif, karena ada di dalam Imam Bukhari juga mengatakan hadis ini adalah dhaif. Kenapa? Dilihat aja satu persatu dari orang yang meriwayatkan itu, bisa akan ketahuan orang ini adalah tidak diterima oleh Imam Bukhari. Kenapa? Karena dia kencing berdiri.
Salah satunya dia cuman berdiri kencing kemana? Apa aja? Apa susahnya ya? Apa menjadi jatuh keimanannya? Ternyata tidak, Pak. Kalau menurut Imam Bukhari, orang yang meriwayatkan hadis itu harus betul-betul dia melaksanakan apa yang dilaksanakan dan dilakukan oleh Rasulullah, dan menjauhkan dirinya dari apa yang dijauhkan oleh Rasulullah, yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah. Rasulullah nggak pernah kencing berdiri. Ketika melihat kencing berdiri, ya sudah, berarti dia tidak, kalau kata kita, tidak rasuli, gitu. Tidak mengikuti Rasulullah. Jatuh hadisnya. Diterimalah oleh hakim. Hakim menerima Al-Mustadrak min Imam Bukhari, yang dibuang-buang oleh Imam Al-Bukhari. Padahal jutaan hadis dihafal oleh Imam Bukhari. Yang ada sekarang cuma 7.720 hadis saja. Begitu banyaknya yang terbuang, yang dibuang oleh Imam Bukhari. Kenapa? Nah itu, ya, tadi, karena dia memiliki sifat muru'ah. Muru'ah itu adalah tidak haram tapi jelek, gitu, ya. Tidak haram tapi jelek, nggak pantas lah, itu nggak pantas dalam kehidupan kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah dhabit, yaitu yakin dengan kekuatan hafalannya apabila diriwayatkan dari Rasulullah dengan hafalannya. Ya. Kalau dengan redaksinya tidak, bisa kata kita itu bahasanya tidak rancu. Ya. Bahasanya tidak rancu. Itu dhabit, kuat hafalannya. Seperti Imam Bukhari itu jangan diragukan. Tapi sebenarnya ada yang lebih hafal dari Imam Bukhari. Ya. Kekuatan hafalannya Imam Bukhari itu masih kalah dengan Imam An-Nasai. An-Nasai itu adalah salah satu imam. Kenapa dikatakan An-Nasai? An-Nasai itu dari An-Nisai. An-Nisa itu perempuan. Kenapa? Dari kelahiran yang ada di situ, kalau ada yang lahir 100, lakinya cuma 1. Begitu. Jadi daerah itu hampir 85% perempuan. Lakinya cuma hanya suami-suami dan yang melahirkan itu. Makanya dikatakan An-Nasai, dari Nisa. Itu lebih kuat dari Imam Bukhari secara autobiografi dari para ahli-ahli hadis yang mentelusuri hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia lebih cerdas, ya, lebih kuat hafalannya dibandingkan kalau Imam Bukhari yang kuat begitu juga udah segitu masyhurnya, gimana yang ini ya, hafalan, kuat hafalannya itu berarti ya cerdas sekali gitu ya, kuat hafalannya. Kemudian tidak syadz, tidak janggal, nggak ada kejanggalan. Kejanggalan itu dari segi apa? Hadis yang diriwayatkan itu tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan hadis yang sahih. Contoh aja yang syadz. Bapak dan Ibu, kita diperintahkan oleh Rasulullah itu untuk membersihkan 10 sunanul asrah al-fitrah. Ya. Yang pertama adalah taklimul adhafir, menggunting kuku. Ya. Yang kedua adalah mencabut bulu ketiak. Yang ketiga adalah khitan. Yang keempat adalah mencabut bulu haula yang ada di sekitar, di bawah. Itu harus dicukur dan harus digunduli lah, jangan dipelihara, akan menjadi sarang setan. Ya. Nah, itu perintah-perintah itu akhirnya berseberangan dengan apa? Dengan orang yang sedang haid. Betul nggak, Pak? Ibu? Nih, ibu-ibu nih. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan harus bersih. Ya. Sekarang ada salah satu hadis, dan hadis ini dhaif. Adanya adalah di kitab
Di Fadhailul A'mal bunyinya, barang siapa yang sedang haid kemudian jatuh salah satu rambutnya dan tidak dipungut, itu akan Allah jadikan kelak di akhirat adalah ular-ular dari api neraka yang akan mencaploknya. Bunyinya seperti itu. Perempuan yang sedang haid apabila ada rambut sedang menyisir, ya, kemudian jatuh rambutnya dan tidak diambil, tidak dicuci manakala nanti sedang mandi haid, maka helaian rambut itu akan dijadikan oleh Allah ular-ular yang akan matuk kepadanya di hari kiamat atau di akhirat kelak. Nah, hadis ini berseberangan dengan hadis sahih, ya kan? Hadis sahih. Jadi akhirnya dengan kata itu, dengan hadis yang menyebar itu, seorang perempuan yang sedang haid, kalau kebetulan haidnya 7 hari, kagak mandi-mandi, Pak. Apalagi kalau haidnya adalah 14 hari. Haid bisa 14 hari ya. Jadi 1 kali atau 1 hari, galibnya adalah 7 hari, paling banyak adalah 14 hari. Lewat dari 14 hari itu bukan haid lagi, namanya istihadah. Kalau perempuan sudah istihadah, wajib sholat walaupun sedang keluar itu yang namanya darah. Tapi ketika keluar maka batal sholatnya seperti kencing. Jadi diulangi lagi, dibersihkan lagi, kemudian baru sholat sehingga darah itu tidak keluar. Itu setelah 14 hari. Itu adalah kaifiat. Ya, jadi kalau sampai 14 hari bagi 13 hari, ya biarin aja dulu. 14 hari masih, 15 hari masih, ke dokter. Karena muddatul haid itu aktarnya paling banyak adalah 14 hari. Nah, sehingga kalau 14 hari enggak mandi karena ketakutan ada rambut yang jatuh, sehingga enggak sadar, kemudian terhanyut masuk ke lubang air, terbuang ke sana, wah 1 tuh ular. Ya, bulan depannya 2 tuh ular. Bulan depan 3 tuh ular. Seperti itu. Akhirnya kalau yang bersuami itu, ente bau apak amat sih, rambutnya udah acak-acakan kayak nenek lampir, nggak pernah keramas. Kenapa nggak keramas? Takut namanya jatuh rambutnya. Kalau jatuh rambutnya nanti akan dibuat ular oleh Allah di akhirat, akan matuk kepada kita. Nah, kayak seperti ini adalah hadis yang bertentangan dengan syariat Islam. Islam menganjurkan kepada kita untuk bersih. Ya, untuk bersih. Ya ketika kita mandi, kita keramas, kan itu kan ada. Wah, saya kan diserang akhirnya begitu. Kalau begitu gimana Pak Ustadz? Udah, sekarang jalan keluarnya begini aja. Kalau kamu memang senantiasa merasa di dalam hati itu ada pertanyaan-pertanyaan, kalau begini bagaimana, kalau begitu bagaimana, takutnya itu memang benar terjadi dan lain sebagainya. Ya kalau mau habis nyisir kumpulin. Usahakan seusaha-usahanya, kumpulkan. Ketika ketika mandi dalam haid itu ikut dicuci. Seperti itu. Itu jalan keluar saja. Padahal sebenarnya adalah itu hadis bertentangan dengan hadis yang sahih. Nah, itu akan menjadi nanti adalah syadz, diragukan kesahihan hadis itu. Kebenaran, bukan kesahihan, kebenaran hadis itu. Maka jatuhlah derajat hadis itu kepada hadis dhaif. Ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tidak ada itu, berarti hadis itu akan berpindah derajatnya kepada hadis hasan, kepada hadis dhaif. Hadis hasan masih mending, bisa dipakai dalam ibadah. Ya, masih bisa dipakai dalam ibadah. Tapi kalau sudah dikriteriakan hadis itu adalah dhaif, lemah,
maka dia tidak bisa dipergunakan untuk ibadah. Ya. Contoh, misal ya. Misal ada malam nisfu Sya'ban. Ya, ada malam nisfu Sya'ban, yaitu pertengahan di bulan Sya'ban ya. Roah kalau orang Sunda, orang Jawa bilang bulan Roah, mau puasa di Sya'ban. Di situ ada diriwayatkan oleh Imam Asy-Syakir. Imam Asy-Syakir itu meriwayatkan hadis, barang siapa salat 1000 rakaat di malam Lailatul ya, di malam Lailatul Sya'ban itu, pertama di nisfi Sya'ban itu, barang siapa yang salat 1000 rakaat, baru ngedengar saya juga ada salat 1000 rakaat. Salat apa 1000 rakaat? Kaburun teu sapoe sapeting. Satu hari satu malam 1000 rakaat. Kalaupun ada salat 1000 rakaat, paling tahiyatul masjid, Pak. Ya, kalaupun ada salat 1000 rakaat tahiyatul masjid, 500 kali keluar masuk lagi, 500 keluar masuk lagi, keluar masuk ya. Setiap keluar masuk lagi, salat lagi 2 rakaat, keluar lagi masuk lagi, keluar lagi masuk lagi, paling itu 1000 rakaat. Maka hadis diteruskannya, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Itu hadisnya begitu. Nah, ini sangat bertentangan sekali, ya. Ini hadisnya dhaif, lemah. Imam Asy-Syakir yang meriwayatkan, ya. Kemudian ya, dijadikan landasan hukum dan diperintahkan kepada umat manusia. Yang kita takutkan itu adalah ketika man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang melakukan ya, kebohongan, keculasan kepada Rasulullah, maka rasakanlah sengatan api neraka. Itu yang kita takutkan. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, perlu kita itu mempelajari tentang mustalah hadis ini. Walaupun misalnya hanya sekedar kita, bagaimana sih hukum hadis ini kalau tidak biasa dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat kita, ya kan di masyarakat kita kadang-kadang nyeleneh, ada yang begini, ada yang begitu dan lain sebagainya. Tanyakan, benar nggak sih hadis ini? Coba tolong, ya. Kalau misalkan tidak benar, ya jangan dilakukan. Kalau dilakukan, itu akan kena tadi dengan man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Seperti itu. Ya, kecuali sesuatu tidak pernah ada hadisnya, tapi itu dianggap oleh kita sebagai adat istiadat, dan adat istiadat itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, boleh toh dilakukan. Tapi jangan disandarkan kepada hadis. Oh, Rasulullah juga mengatakan begini, padahal kebiasaan itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dinisbahkan kepada Rasulullah. Itu nggak benar. Berarti mendustakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Udah kebiasaan adat istiadat kita, ya adat istiadat kita aja. Ya, jangan dinisbahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dinisbahkan kepada Rasulullah, disanadkan sampai kepada Rasulullah, itu sudah man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Apa coba sebelum ditutup? Adat istiadat yang kebiasaan orang Indonesia aja. Contohnya. Yang mungkin itu tidak disyariatkan. Ada nggak yang bisa memberikan contoh? Tahlilan di ini. Kalau Idul Fitri ada, Pak. Nah, cuman Idul Fitri tidak seperti adat istiadat di Indonesia. Takol beduk, takol kokol, ya. Tahlilan ya, tahlilan kan diperintahkan oleh halala yuhallilu, tahlilan. Tahlilan yang berkaitan dengan kematian seseorang. Ini sampai kapanpun kalau dibahas tentang tahlilan, tentang kematian seseorang,
yang sudah meninggal dunia dari 1 sampai 7, dari 1 sampai 40, dari 1 sampai 100, dari haul sampai 1 tahun, itu adat kebiasaan orang di Indonesia. Dan ini dibahas tidak pernah ada tuntas-tuntasnya. Satu sisi ikhtilaf, satu sisi menolak itu. Itu adalah bid'ah. Itu adalah bid'ah. Tidak pernah Rasulullah melakukan itu. Di sisi lain khususnya adalah aswaja, ya, sangat sekali sampai menisbahkan kepada orang kalau sudah meninggal dunia nggak ditahlilin sama dengan mengubur kucing yang sudah mati. Wassalam. Begitu. Jadi akhirnya ada aswaja itu melakukan malam pertama, kedua, ketiga sampai 7, nanti 40 harinya, nanti 100 harinya, nanti 1 tahunnya. Itu dinamakan tahlilan atau kenduri bagi orang yang sudah meninggal dunia. Itu memang adat istiadat di Indonesia. Ya. Seandainya kebiasaan itu tidak menyimpang dari ajaran Islam, nggak masalah. Kalau itu menyimpang, ya itu yang masalah. Dulu ketika orang meninggal dunia itu supaya rame rumahnya apa? Kumpul kan di rumahnya sambil ngopi, sambil makan singkong, sambil dan lain sebagainya, sambil main remi, sambil main gapleh, yang rumahnya supaya tidak kesepian. Main congkak, main utik dan lain sebagainya kali begitu. Datanglah penyebaran agama Islam orang dari Timur Tengah sana. Adat istiadat seperti itu sangat kental di Indonesia. Kalau misalkan cut bid'ah, cut nggak boleh, orang dibegitukan gimana coba? Bukan simpati XL ya, simpati malah antipati, nggak senang dengan Islam. Akhirnya apa? Gimana ya, kita ramu dengan baik, kumpul ayo, makannya boleh ya, singkongnya rebus, goreng segala macam, tapi isi oleh kita dengan hal-hal yang baik. Apa? Itu baca Fatihah, setelahnya serahkan sama Allah. Cuman kalau di kita kadang-kadang Bapak dan Ibu ya, mengenai hal yang seperti ini, jeleknya orang yang nggak punya mengada-adakan itu aja sebenarnya, karena sudah menjadi adat istiadat yang mengental dan memang sudah mendarah daging di kita. Kalau sudah ada yang meninggal, khususnya adalah Jawa Barat ya, yang saya rasakan nih, aswaja lah, yang nggak punya juga sampai minjem ya. Dan salah kita juga, sok dipilih-pilih, lamun kaya orangnya kaya itu pasti berkatnya gede ya, beseknya gede. Kalau orang miskin mah nggak ada beseknya, paling juga sepiring 2 piring, males ini jeleknya. Yang seperti ini yang harus diperbaikinya. Ya kalau kendurian atau kumpulan kemudian di situ yajtami'una wa yaqra'una al-Qur'an wa yuhalliluna wa yusabbihuna, dia baca Quran kan ada ila hadratin Nabil Mustafa, Fatihah baca, ini kan bagus. Tapi yang ininya nih, embel-embelnya ini yang harus dikikis oleh kita. Yang bukan dikikis, harus diarahkan oleh kita. Jangan ada perbedaan antara kaya banyak beseknya, yang miskin nggak ada beseknya, sehingga yang kaya mah banyak yang datang, yang miskin mah nggak ada yang datang. Ya harus disamakan semuanya. Jadi jangan tok langsung bid'ah. Kenapa bid'ah? Tidak dilakukan Rasul. Apa memang bacaan-bacaan atau tuntunan yang diberikan Rasulullah kepada para sahabatnya berasal dari Rasulullah? Banyak syariat Islam dilakukan dan dikerjakan bukan atas dasar perintah Rasulullah SAW ketika itu. Bid'ah? Tidak. Cuman ketika itu ada Rasul. Oh bagus. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ketika kita baca doa iftitah, kita baca ya,
Itu kan Rasulullah nggak pernah baca itu. Bid'ah. Siapa yang baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsir, bid'ah itu. Kenapa? Rasulullah nggak pernah baca itu. Ya, bacanya yang lain. Tapi ketika Rasulullah mendengar, siapa tuh yang baca Allahu Akbar kabira wa subhanallahi bukratan wa asila, ra'aitu futihatis sama. Aku melihat, kata Rasulullah, dalam sholat melihat, mendengar orang yang Allahu Akbar kabir, melihat langit terbuka luas dan lebar dengan bacaan tersebut. Akhirnya apa? Kita pakai sekarang Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsir. Dan mudah-mudahan ketika baca iftitah itu adalah betul-betul sama dengan para sahabat yang ketika membaca itu. Ya coy. Oke. Mungkin hanya sampai di sini, insya Allah kita bahas di minggu yang akan datang tentang kedudukan sunnah terhadap Al-Quran Al-Karim. Ya. Kedudukan sunnah terhadap Al-Quran Al-Karim. Apakah semua, pertanyaan nanti, apakah semua yang dikatakan dan dikerjakan oleh Rasulullah harus kita kerjakan, dan manakala tidak kita kerjakan, apakah menjadi sebuah dosa? Ya. Apakah yang dikatakan dan dilakukan oleh Rasulullah kemudian tidak dikerjakan oleh kita, apakah itu menjadi dosa? Nah, kita akan bahas ya. Yaitu kedudukan yang pertama hadis terhadap Al-Quran, dan yang kedua apakah setiap yang dilakukan oleh Rasulullah dan dikatakan harus mutlak dilakukan oleh kita. Demikian, mungkin ada salah satu atau dua pertanyaan, disilahkan, kalau tidak kita tutup. Tidak ada, cukup jelas insya Allah. Baik, marilah kita tutup sama-sama dengan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua, amin. Dan kumpulnya kita di sini insya Allah menjadi sebuah pengampunan terhadap dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim mustani. Allahumma la tada' lana fi masjidina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا واختم بالصالحات أعمالنا يا الله يا أرحم الراحمين. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami di masjid ini menjadi sebuah perkumpulan yang menjadikan diampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berikanlah jalan yang luas, jalan yang benar, jalan yang lurus kepada kami, ya Allah, sehingga ketika kami melakukan pekerjaan-pekerjaan di dunia ini menjadikan bekal yang baik ketika kami menghadapmu, ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikanlah hidup kami adalah hidup yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama kami, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak dan keturunan kami adalah anak-anak yang soleh dan solehah, menjadi berguna bagi agama, nusa dan bangsa kami, ya Allah. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.